Sekarang hikam yang ke-144. Mata kunta idza u'tita basatokal ata'u wa idza munita qabadokal man'u pastadilla bidzalika ala subuti tufuliyatika wa adami sidqika fi ubudiyatika. Artinya, mata kunta apabila engkau idza utita diberi Allah nikmat dunia basatokal atau lalu pemberian itu membuat kamu bahagia. Wa idza munita, dan apabila tidak diberi atau diambil apa yang ada pada kamu, qabadokal man'u, lalu tidak diberinya kamu itu membuat kamu sedih. Aipa bidzalika istadalah ala subuti tufuliyatika, maka sikap yang demikian itu menunjukkan atas kekanak-kanakan kamu. Wa adami sidqika, dan ketidaktulusan engkau. Fi ubudiyatika, dalam penghambaan engkau kepada Allah. Coba kita baca nih terjemahannya. Mata kunta idza utita, apabila engkau diberi Allah nikmat dunia, basatokal atau, lalu pemberian dunia dari Allah kepada kita itu, kita merasa bangga dengan pemberian itu. Satu, berarti kita merasa bangga dengan pemberian Allah. Kita diberi tetangga, kita senang atas pemberian Allah itu. Atas pemberiannya, bukan senang kepada orang, kepada Allah ya bukan. Tapi ketika kita diberi oleh seseorang uang 10 juta, kita senang, kita bangga dengan uang 10 juta itu. Mata kunta idza utita, apabila engkau Allah beri nikmat dunia, seperti Allah beri kekayaan, maka kekayaan itu membuat kamu senang. Kita ngedoa, baca Al-Waqiah, kemudian kita minta kepada Allah diberi rezeki yang banyak, diberi rezeki yang melimpah, lalu Allah beri, kita bangga dengan pemberian Allah itu. Sikap yang pertama tuh. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah, lalu kita itu senang dan bangga, gembira dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu. Wa idza munita qabadokal man'u, kalau kamu enggak diberi atau Allah mengambil apa yang ada pada kamu. Contoh, enggak diberi, kita itu dalam keadaan serba kekurangan dalam kehidupan. Lalu kita minta, ya Allah luaskan rezeki saya. Seumur-umur kurang terus, dagang ini rugi, dagang ini nggak bisa ngamanjang. Itu artinya Allah tidak memberi. Atau Allah itu mengambil apa yang ada pada kamu. Kamu udah punya toko banyak, kaya, lalu Allah ambil kekayaan itu. Maksudnya begitu tuh. Lalu kamu itu bersedih hati, sempit hati, sakit hati. Dua sifat ya. Dikasih Allah, kita senang dengan pemberian itu. Tidak dikasih Allah, kita sedih dengan Allah nggak ngasih kepada kita. Nah, kalau kita punya sifat seperti itu, pastadilla bidzalika, sikap seperti itu artinya apa? Sikap kita senang dengan pemberian Allah, sikap kita itu jengkel dan sakit hati dengan Allah nggak memberi, atau Allah mengambil apa yang ada pada diri kita. Pastadilla ala subuti tufuliyatika, itu kamu itu masih anak-anak. Kita anak TK nih, anak TK lagi makan sesuatu yang dia suka, es krim. Diambil es krimnya sama orang tua, diganti sama bala-bala. Nangis nggak kira-kira anak itu?
Nah, kalau kita kaya, diambil kekayaan kita oleh Allah, kita sedih. Itu kita kayak begitu tuh. Masih anak-anak artinya kita itu. Terus anak kita minta, dia lagi rumah-rumahan nih. Minta ke emaknya, "Pak, Mak, ini perlu pisau atau minta silet." Begitu dia minta silet ke orang tua atau ke emaknya nggak kasih. Nangis anak itu, biasanya begitu. Kalau kita minta kepada Allah kemudian Allah nggak ngasih, kita sedih, kita sakit hati. Itu anak-anak, kita masih anak-anak, belum dewasa. Nah, ini inti daripada hikam itu begitu. Kalau kita diberi, senang dengan pemberian. Kalau kita nggak diberi, kita sedih. Berarti itu menunjukkan sikap kita seperti itu, bahwa kita masih anak-anak walaupun umur udah 65 tahun. Ruhnya itu masih anak TK, belum dewasa. Yang kedua, wa adamu sidikika fi ubudiyatika, penghambaan kamu kepada Allah itu enggak tulus. Seorang hamba, tahu hamba saya, orang belian. Kalau dulu kan ada hamba saya, orang yang dijual belikan dulu kan. Sebagai hamba saya, dia bekerja nggak pernah berpikir gaji buat dia. Dia bekerja hanya untuk majikan. Urusan dia terserah bagaimana majikan. Itu adalah sikap hamba itu kayak begitu. Kalau kita ngaku sebagai hamba Allah, kita ibadah jangan minta pahala. Karena hamba saya itu dia bekerja bukan untuk dirinya, tapi untuk majikan. Kita ibadah itu jangan minta upah sama Allah itu, karena kita sebagai hamba. Kadang ada sedekah dari hamba Allah, kita lihat dulu sejauh mana penghambaan dia kepada Allah. Kalau dia bersedekah mengharapkan pahala, bukan hamba Allah itu mah, ya, bukan hamba Allah. Lalu mesti bagaimana kita itu? Kita itu harus nerima apa adanya. Ketika nggak diberi, tetap aja kita itu bergantung kepada Allah dan ridho dengan tidak diberinya itu. Kenapa itu disebutkan anak-anak? Karena anak-anak itu akal pikirannya tertahan oleh pandangan zahir. Dia belum bisa melihat di balik sesuatu yang dia nggak suka itu. Contoh, ketika anak-anak minta pisau kepada ibunya nggak ngasih. Anak itu cuma bisa akal pikirnya melihat bahwa dia nggak dikasih, lalu seolah-olah ibunya itu nggak sayang dengan dia. Dia nggak melihat apa yang ada di balik pisau yang tajam itu. Bahaya. Orang tuanya akan melihat ini pisau kalau diberi ke anak kecil ini akan berbahaya, akan takut teriris tangannya. Maka ibunya itu sudah melihat bahayanya pisau, maka nggak diberi pisau itu kepada anak. Kalau anak kan bukan melihat daripada bahaya pisau yang tajam itu, silet yang tajam itu. Dia nggak berpikir ke situ, berpikirnya pokoknya saya dapat pisau mau motong ini, urusan mau celaka mau enggak itu nggak kepikiran sama dia. Ketika dia minta pisau nggak dikasih, nangis dia itu. Ketika kita minta rezeki, ya Allah minta rezeki nggak dikasih, kita sedih. Itu anak-anak itu, kita belum dewasa itu. Kalau minta kepada Allah itu, kata Imam Ghazali, sebaik-baik rezeki itu rizki yang cukup, bukan rizki yang berlimpah. Kita makan kalau minta pengen yang banyak, berlimpah, kan lebih daripada kecukupan. Itu nggak baik. Walaupun kita dagang gorengan, mau beli Fortuner, cukup duitnya ada. Itu yang bagus. Jangan pengen lebih, pokoknya yang penting ketika kita butuh ada, cukup gitu. Walaupun dagang gorengan, walaupun dagang ikan asin, kita mau beli ini ada gitu, cukup gitu. Itu sebaik-baik rezeki itu yang cukup, jangan yang berlebihan. Kenapa? Kita takut nanti nggak bisa mempertanggungjawabkan kelebihannya dia pakai apa. Nanti itu akan dipertanyakan di padang mahsyar itu. An malihi, dari harta, min aina akhadahu wa fi madza anfaqahu. Bagaimana cara kamu mendapatkan harta itu dan digunakan untuk apa? Itu pertanyaan yang akan diminta pertanyaannya kepada Allah di mahsyar nanti.
Ada 4 pertanyaan dulu saya sampaikan. 1 tentang harta, 2 tentang umur, ketiga tentang ilmu yang kita aji, yang kita pelajari, yang keempat tentang jasad ini yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya singkat aja tadi. Sikap kita jika diberi Allah, senang dengan pemberian Allah itu, ketika Allah nggak ngasih kita jengkel, sakit hati, itu kita berarti 1 masih anak-anak walaupun umur udah 70 tahun. Kedua, tidak murninya penghambaan kita kepada Allah. Karena yang namanya hamba nggak mengharapkan apapun yang dia kerjakan hanya untuk majikan. Apapun yang kita lakukan, kita taat semata-mata karena perintah Allah. Orang yang seperti itu mulus, murni penghambaannya. Tapi kalau kita, ya Allah saya itu ibadah, malam tahajud, malah siangnya saya itu sholat duha, kenapa saya nggak diberi, saya susah terus. Itu berarti kita tuh nggak murni ibadah itu, nggak tulus, nggak seperti hamba saya. Apa yang kita, kata Allah begini, apa yang kamu nggak suka, justru itu yang lebih baik untuk kamu, dan apa yang kamu sukai, justru itu yang kurang baik buat kamu. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang kamu nggak suka, apa yang kita nggak suka, kemiskinan, kefakiran, kita sakit, itu adalah hal-hal yang nggak disukai. Wa asa an takrahu, apa yang kamu nggak suka, wa huwa khairul lakum. Justru itu ada kebaikan di balik itu, kamu nggak bisa melihatnya. Wa asa an tuhibbu syai'an, apa yang kamu sukai, banyak duit, sehat, punya banyak ilmu, wa huwa syarrul lakum, mungkin itu nggak baik buat kamu. Kamu diberi kaya jadi sombong, pan pinarakaeun lamun sombong urang eta. Loba duit senang lain pi surgaeun, dibawa sombong. Kita nggak tahu. Wa asa syarrul lakum. Kenapa? Wallahu ya'lamu, hanya Allah yang tahu itu. Wa antum la ta'lamun, engkau mah nggak tahu apa-apa. Geus pasrah bae ka Allah, kumaha Allah dibere nuhun alhamdulillah ka Allah, senang dengan pemberian Allah, enggak dikasih ridho. Itu sikap kita begitu sebagai seorang hamba itu. Maka kembali ke atas, kalau kita itu senang dengan pemberian Allah, bukan senang kepada Allah yang memberinya. Jika kita itu sakit hati dengan kita enggak diberi, maka 1, kita itu masih anak-anak. Kedua, menunjukkan pengabdian kepada Allah itu enggak murni, enggak ikhlas. Itulah intinya demikian. Hikam yang ke-145. Wallahu a'lam bishawab.